Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas 11 Maret. Hari ini Senin 30 November akan melakukan uji kinerja pembelajaran pada kelas 4, tema 5, subtema 2 pembelajaran ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Hari ini gimana kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Ya, wajahnya cerah-cerah ya, sudah pada mandi, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya, terima kasih. Masih semangat ya? Ya. Masih. Ya masih. Suaranya gimana? Yang keras. Kalian masih ingat tepuk semangat ya? Kita coba cek nih semangat kalian. Kalian bisa praktekkan di rumah kalian ya. Sekarang kita bareng untuk tepuk semangat ya. Kalian boleh lihat Pak Guru dari layar. Tepuk semangat. 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 Semangat baru. Ha. Asik. Jos. Iya. Sekali lagi ya. Nah, sekali lagi kita harus semangat nih. Belajar kali ini harus semangat. Boleh sambil ya, siap ya. Tepuk semangat. Semangat baru. Asik. Jos. Sudah semangat ya? Sudah semangat ya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Mas Habib pimpin doa, silakan. Ya. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi ya, semoga dengan kita berdoa Allah memberikan kemudahan kita untuk mencari ilmu ya. Baik, hari ini Ustaz mau berpesan ya, walaupun di musim pandemi ya, ini belum selesai ya, kita harus menjaga kesehatan ya. Bagaimana caranya? Cuci tangan. Mana tangan kalian mana ya? Cuci tangan sampai bersih ya dengan sabun, jangan lupa, atau pakai hand sanitizer juga bisa. Kemudian Ustadz juga nih punya masker. Kalian kalau bepergian di luar rumah pakai masker ya, dipakai agar udara kotor atau udara yang mengandung virus tidak masuk ke saluran pernafasan. Kemudian kalian juga harus jaga jarak ya, harus jaga jarak ya. Hari ini ya, nanti kalian harapannya bisa, Ustadz mau share dulu, share screen ya, share screen. Hari ini kita akan belajar tema 5, kelas 4 tema 5, subtema 2 ya, pahlawan kebanggaanku, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah setelah membaca teks pada video tentang Sultan Hasanuddin, kalian dapat menceritakan kembali informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar pada PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi
salah satu peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi melalui Google Meet nanti ya, kalian dapat mengkomunikasikan salah satu peninggalan kerajaan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Dan yang terakhir, setelah kalian melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin, kalian mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan secara benar ya. Nah, anak-anak, ketika masa kerajaan Hindu-Buddha ya, ketika kerajaan Hindu-Buddha melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peran penting di masa kerajaan Islam? Ada yang tahu? Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin. iya, terima kasih. Sultan Hasanuddin, apa lagi? Siapa lagi, ada yang tahu nggak? Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro. Ya. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang Sultan Hasanuddin ya. Oke, Ustadz mau share video dulu ya, agar ini menjadi bahan pemikiran untuk kalian. Oke, siap ya. Kalian perhatikan videonya, nanti Ustadz mau tanyakan setelah videonya selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang punya peran penting pada masa kerajaan Islam? Tentunya sangat banyak sekali tokoh pada masa kerajaan Islam. Nah, hari ini kita belajar salah satu tokoh kerajaan Islam yang paling terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gua Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin terkenal arif dan bijaksana. Baik, tadi kalian sudah melihat, mengamati videonya ya. Jadi luar biasa sekali ya perjuangan Sultan Hasanuddin dalam melawan penjajah. Kira-kira dalam pikiran kalian, dalam benak hati kalian, ada nggak yang mau diungkapkan atau mau disampaikan? Silakan. Setelah melihat video tadi, ada Mas Habib atau yang lain? Aska mungkin? Kenapa Arupalaka sama Raja Bone berhadapan sama Sultan Hasanuddin? Apa Arupalaka sama Raja Bone itu dari Belanda? Iya, Arupalaka itu Raja Bone ya, yang istilahnya diadu ya. Arupalaka dan Sultan Hasanuddin itu diadu domba ya, sehingga mau ada perang saudara ya. Tapi Sultan Hasanuddin tidak mau berperang dengan saudara sendiri ya. Jadi masih satu istilahnya tetangga sebelah ya, kerajaan sebelahnya ya. Jadi karena kelicikan Belanda, maka Arupalaka dan Sultan Arupalaka ini dihasut supaya ingin menyerang, ingin bertempur dengan Sultan Hasanuddin. Ya bagus Mas Habib. Ada lagi nggak yang atau menyampaikan tentang Sultan Hasanuddin? Dari hasil video tadi, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan? Ada lagi mungkin Mas, Mbak Farah mungkin, Nadira, Yardan atau yang lain, silahkan. Semuanya boleh berpendapat. Terus perangnya sampai kapan? Perangnya dulu ya,
1600-an ya. Kan Belanda datang sekitar tahun itu ya. Perangnya selama 40 hari 40 malam. Apa yang ingin kalian tanyakan coba? Dari kan tadi sudah lihat videonya. Kamu mestinya ada pikiran, ada yang dipikirkan, ada yang mungkin mau ditanyakan. Bebas, silahkan menanyakan apa. Nggak ada sih. Menanyakan apa? Silahkan, ada yang mau ditanyakan apa tidak? Bahasa Hira mungkin, atau yang lain silakan. Yang trio Odin. Kan katanya kerajaan-kerajaan kecil disatukan sama Sultan Hasanuddin. Nah, itu kerajaan kecil apa itu, Us? Ya, kerajaan kecil tadinya itu ada kerajaan Goa ya, ada kerajaan Talo, ada kerajaan lain di sekitar Pulau Sulawesi itu ya. Disatukan karena kerajaan-kerajaan kecil ya, kalau disatukan jadi satu kan menjadi kerajaan besar, sehingga bisa kuat untuk melawan atau mengusir penjajah. Jadi bercerai, kalau kita sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri kan kekuatannya nggak kuat, tapi kalau bergabung maka jadi kuat ya. Seperti lidi ya, lidi kalau satu lidi untuk menyapu kan susah, tapi kalau lidi dikumpulkan jadi satu untuk menyapu kan bisa kuat untuk membersihkan sampah. Begitu. Juga lidi kalau dipatahin satu juga apa tuh? Kalau banyak enggak? Iya betul. Iya. Aliansi beberapa itu kerajaan. Iya, aliansi ini betul. Aliansi itu persatuan ya. Jadi sama, kalau kalian bekerja sama dalam melakukan pekerjaan maka akan lebih mudah. Sama juga kalau ada musuh, kalau bersatu maka jadi kuat. Nah, tapi triknya tadi kan Belanda memecah belah ya. Pernah dengar Davide et Imrah? Pernah. Ya, politik adu domba, dihasut ya, dihasut, dibikin supaya pecah. Mungkin ada isu apa gitu sehingga pecah. Seperti tadi Arupalaka dan Hasanuddin. Ada nggak yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Ya, kalau tidak ada nanti berarti Ustadz mau kirim LKPD kaitan dengan apa yang kamu sudah diketahui, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin, dan apa yang belum kamu ketahui. Coba tanyakan, nanti Ustadz kirim ya LKPD-nya ya. Nanti kirim ke Google lewat WA. Nah, sekarang Ustadz mau kirim LKPD-nya. Ya, baik, Ustadz sudah kirim LKPD-nya dan kalian sudah banyak yang mengerjakan, sudah bagus-bagus jawabannya ya. Ustadz mau cek dulu LKPD-nya. Nah, Ustadz mau lihat dulu pekerjaan yang sudah kalian lakukan. Ya, ini sudah banyak yang sudah mengerjakan ya tentang Sultan Hasanuddin. Baik, kita lanjutkan kaitan dengan Sultan Hasanuddin. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tadi sudah kalian sudah mengerjakan. Mungkin ada yang terlewat, apa julukannya, mungkin kapan tadi sudah ya, kapan perangnya, tadi menang nggak perangnya, mungkin banyak hal yang mungkin kalian bisa ingin ketahui lebih lanjut ya tentunya. Berarti sebelum pas Sultan Hasanuddin perang Paskala itu belum dipersatukan Goa Talonya, Us? Ya, jadi Goa Talo itu masih ada kerajaan Goa, kerajaan Talo ya, kemudian disatukan jadinya kerajaan Goa Talo.
atau sering disebut dengan kerajaan Makassar. Nah, tadi yang Arupalaka itu masuk dalam ini ya, suku Bugis ya. Ada yang ingin disampaikan dari yang lain? Silahkan. Diperbolehkan semuanya berkesempatan untuk mengungkapkan pendapat. Oke, kalau sudah, Ustadz mau lanjutkan share screen lagi materinya. Baik, kalian perhatikan, kita diskusi lagi. Nah, ini di sini Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara bersama Siti. Ayo amati gambar berikut ini ya. Ada yang tahu nih gambar siapa? Sultan Hasanuddin. Ini Sultan Hasanuddin. Ini yang sebelah kanannya siapa? Sebelah ya, Sultan Iskandar Muda. Ini Sultan Hasanuddin dari mana ini? Sultan Iskandar Muda. Dari mana? Dari Gowatalo. Kalau Iskandar Muda? Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Islam juga ya, Us? Iya, dari kerajaan Islam juga. Kerajaan apa, Habib? Ada yang tahu? Kerajaan apa Sultan Iskandar Muda? Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Islam juga ya, Us? Iya, dari kerajaan Islam juga. Dari kerajaan mana? Ada yang tahu nggak? Aceh ya, Us? Ya, dari kerajaan Aceh ya. Tentunya kedua tokoh ini sangat berpengaruh ya bagi kerajaannya. Ini kalian juga bisa melihat tahunnya nih, 1654 sampai 1660 Masehi. Ini untuk Sultan Hasanuddin. Untuk Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1630. Nah, ternyata kalau kita lihat tahunnya ini hampir bersamaan ya, dalam satu abad ya. Memang pada saat itu kerajaan Islam sedang mencapai puncak kejayaannya di wilayah Nusantara ya. Di Aceh ada kerajaan Aceh juga sedang puncak kejayaan. Kalau puncak kejayaan berarti apa? Tanda-tandanya apa? Ada yang tahu nggak? Menang. Coba. Kalau tadi dua kerajaan tadi mencapai puncak kejayaan. Sejahtera. Oh, bagus. Rakyatnya sejahtera. Apalagi? Rakyat sejahtera. Sejahteranya karena apa? Ayo. Karena apa? Ada yang tahu? Kan rajanya hebat. Rajanya hebat. Pastinya kan Punya Arif. Arif ya. Karena mempersatukan. Ya, mempersatukan semua rakyat. Iya betul, mempersatukan semua rakyat. Jadi rakyatnya kompak, saling bantu membantu ya. Kalau sejahtera berarti apa tandanya? Mungkin apa? Ada yang tahu nggak? Pada masa kejayaan setiap kerajaan ya, tadi ada kerajaan Aceh, kerajaan Gowatalo, itu rakyatnya sejahtera. Nah, tanda-tandanya apa? Ada yang tahu nggak? Halo guys. Mungkin dari segi apa? Tanda-tanda kejayaan. Kira-kira kalau pertanian, mungkin pertaniannya gimana kira-kira? Lancar. Lancar. Terus apa lagi? Pertanian lancar. Lancarnya gimana maksudnya? Tidak ada yang layu. Tidak ada yang layu. Kenapa nggak ada yang layu? Kenapa? Ya, pertaniannya Ada subur. subur. Suburnya kenapa? Karena setiap titiknya ada sungai. Ya, ada sungai, ada irigasi ya. Sehingga bisa untuk mengairi ini apa namanya, sungai-sungai. Tadi ya,
Masa puncak kejayaan ya, masa puncak kejayaan berarti masyarakat sejahtera. Sejahteranya karena tadi pertaniannya melimpah ya, hasil pertanian ya. Hasil pertanian apa saja kira-kira pada zaman kerajaan waktu itu? Kan terkenal dengan rempah-rempah. Kalian tahu nggak rempah-rempah itu apa? Oke, jahe. Ya, jahe. Ya, Terus dijual ke Belanda ya, Us? ya, dijual ke Belanda sehingga menghasilkan uang ya. Oke, itu ya. Selain itu aman, rakyatnya aman, sejahtera ya, tidak ada gangguan. Kan karena rajanya kuat, rajanya bisa melindungi sehingga bisa, kan tadi bentengnya kuat ya, bentengnya sangat luar biasa. Jadi aman. Kalau hidupnya aman kan enak ya. Mau tidur aja nyaman gitu ya. Karena rajanya kuat, rajanya hebat, rajanya arif bijaksana begitu ya. Iya. Saya lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan, kita amati tokoh-tokoh tersebut, apa yang kamu ketahui. Nah, sekarang tugas kalian adalah nanti mengerjakan di LKPD yang aku ketahui tentang peninggalan. Nah, ini peninggalan raja-raja masa Islam yang oh iya ya, nanti kalian amati ya. Kalau kerajaan Aceh. Ya. Sekarang kita bahas peninggalannya. Ya. Nah, ini Sultan Hasanuddin, Sultan ulangi ya. Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda dan Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Islam. Sultan Iskandar Muda, kerajaan kesultanan dari Aceh Darussalam, Aceh ya. Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Goa, Sulawesi Selatan. Nah, ini perhatikan. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan masjid kebanggaan Aceh yang dibangun di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun berapa? 1612. Ya, terus Masjid Baitur Rahman Kalau dibangun. ini kayak di Terus berarti itu peninggalannya Sultan Iskandar Muda ya, Us? Ya, ini masjid peninggalannya Sultan Iskandar Muda. Dibangun di tengah-tengah kota Aceh, di jantung kota Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ada lagi ini Benteng Ujung Pandang yang juga dikenal dengan nama Fort Rotterdam, adalah bangunan tua berdiri sejak 1545 pada masa. Sultan Hasanuddin ya, Us? Ya, ini peninggalan Sultan Hasanuddin ya. Tapi pada masa pemerintahan Raja Daeng. Ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Daeng Matanre Karaeng Tumapak Risi Kalona Raja Goa ke-9. Ini adalah apa namanya? Leluhurnya dari Raja Sultan Hasanuddin. Jadi dulu sebelum Islam masuk itu namanya masih pakai nama daerah. Raja Daeng Matanre ini nama daerah ya. Terletak di pinggir pantai kota di sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya. Baik. Peninggalan tadi ya. Oke. Kita bahas peninggalan yang tadi ya. Tadi ada Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi dulu itu simbol dari kerajaan adalah tempat ibadah. Ini gambarnya. Oh, sama satu lagi peninggalan Sultan Hasanuddin, Batu Palantikan, Us. Ya, Batu Palantikan. Itu banyak sekali ya peninggalan kerajaan Islam ya. Di Aceh ada, di Sulawesi Selatan ada, di kerajaan Goa ya. Ada masjid. Di Goa Talo juga ada masjid. Masjid apa namanya? Ada yang ingat nggak? Tadi di video juga ada. Ada yang ingat masjidnya Goa Talo? Masjid apa? Mas. Depannya Kak. Masjid Katangka ya. Katangkar. Ya, jadi masjid ini simbol. Darussalam. Ya, masjid simbol karena untuk tempat ibadah sehingga setiap kerajaan biasanya ada masjid. Begitu juga kalau kalian amati di seluruh wilayah Indonesia banyak masjid-masjid besar ya. Dan juga ada masjid yang sudah tua,
Kemudian ada yang sudah tua tetap dipertahankan ya, karena itu mengandung nilai sejarah. Ada yang direnovasi, kemudian ada yang diperbaiki. Jadi banyak contoh, banyak sekali ya. Pernah nggak mampir di masjid mana gitu yang tua besar? Di Banyumas banyak ya, ada masjid. Di Banyumas ada Masjid Nur Sulaiman. Aku pernah sekali. Di alun-alun Purwokerto juga ada Masjid Agung. Itu juga masjid-masjid lama ya, dulu dibangun pada waktu kerajaan. Nah, ini kita harus bisa menjaga peninggalan kerajaan sehingga bisa terawat ya. Oke, kita lanjut. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ali? Nggak ada. Paham? Sampai di sini paham semuanya? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Ayo yang lain boleh mengungkapkan pendapatnya. Oke, kalau sudah kita lanjut materi kita berikutnya. Baik, muatan berikutnya adalah sifat bayangan pada cermin ya. Kalian masih ingat? Nah, ini. Pada dasarnya cermin berfungsi untuk memantulkan cahaya. Nah, kalian boleh nanti bisa mencoba di rumah. Pada dasarnya cermin itu berfungsi memantulkan cahaya. Cahaya yang mengenai tubuh kita akan dipantulkan kembali oleh cermin sehingga kita dapat melihat bayangan kita di cermin. Nah, ini perhatikan. Susi bercermin di depan kaca. Cermin rias ya di kamarnya. Bagaimana bentuk sifat bayangannya? Kemarin sudah pernah dicoba. Nanti kalian mencoba di rumah ya. Setelah ini nanti kalian bisa mencobanya di rumah. Nah, kira-kira apa? Bentuk bayangan dan sifat bayangan Susi pada cermin apa? Ada yang tahu? Memantul. Sifat bayangan, sifat bayangan. Bentar, terus yang dijawab dulu. Bersifat maya. Oh iya, bagus. Bersifat maya. Bersifat maya. Terus apa lagi? Ya. Ada yang ingin berpendapat? Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Susi pada cermin? Sama. Balik. Sama. Terbalik ya. Terbalik itu maksudnya apa? Misalkan tangan kanan jadi di sebelah kiri gitu ya. Tangan kanan di sebelah kiri, nanti di sebelah kanan. Apalagi sifat bayangannya, apalagi ada yang tahu? Maya, ya bagus. Tadi sudah, ada lagi? Tegak. Tegak, ya. Kan tuh perhatikan. Membalik benda. Ini posisinya berkebalikan. Ya, posisinya berkebalikan, bagus. Ya. Apalagi? Cermin sama dengan jarak benda cermin. Iya, jarak pada cermin sama bayangannya. Ada lagi? Ya, udah bagus. Nah, nih, sifat bayangan pada cermin bersifat maya. Maya itu tidak nyata ya, karena hanya bayangan. Bersifat tegak. Ya, tegak itu berarti tetap kepala tetap di atas ya, dan seterusnya ya. Jadi tegak. Bersifat terbalik misalkan di dalam, misalnya tangan kanan kita yang ada di kaca ada di sebelah kiri ya, memiliki tinggi yang sama dengan objek. Ini tugas kalian di rumah, nanti Ustadz juga kirim LKPD-nya. Yuk, kalian perhatikan videonya. Baik, kalian perhatikan videonya. Nanti kalian bisa coba di rumah, ya, coba di rumah agar kalian bisa melakukan dan sehingga kalian bisa paham, menemukan sendiri ya sifat-sifat
cahaya pada cermin. Ya, Us. Masih semangat ya? Ya, masih semangat ya, harus Iya. semangat. Enggak. Ya. Aku belum cepat. Ya, baik, kalian fokus perhatikan. Kegiatan kita akan menyimpulkan kegiatan hari ini ya. Tadi yang sudah kalian amati di pembelajaran awal itu tadi. Baik, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa saja yang kamu tahu, apa yang kamu terima dari pembelajaran tadi? Ada yang mau berpendapat, menyimpulkan, silahkan. Atau menyimpulkan kegiatan hari ini? Mas Aska mungkin, siapapun silahkan. Mbak Nadira mungkin, Fania, atau yang lain silahkan semuanya. Yang mau satu kalimat boleh menyimpulkan. Silakan Habib mungkin. Persatuan dan kesatuan. Ya, apalagi? Silakan, ada yang mau. Arif bijaksana. Ya, arif bijaksana. Sultan Hasanuddin raja yang arif dan bijaksana. Tidak boleh mencuri hak orang lain. Baik, terima kasih. Tidak boleh mencuri hak orang lain ya. Silahkan, bagus. Apalagi? Tentang Sultan Hasanuddin atau tentang Sultan Iskandar Muda boleh. Kalian boleh menyampaikan sikapnya, boleh menyampaikan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dilakukan Sultan Hasanuddin. Silahkan. Pahlawan nasional yang berasal dari bagus. Selatan, Sultan melawan penjajah, penguasa kerajaan Islam 2 tahun. Oke, sip ya. Tadi Sultan mengumpulkan kerajaan-kerajaan kecil yang lain. Ya, sip, mengumpulkan, menyatukan ya. Konsolidasi kerajaan-kerajaan kecil yang lain jadi satu supaya kuat. Ya, bagus. Sultan Hasanuddin merupakan pahlawan nasional. Sultan Hasanuddin gagah berani melawan penjajah. Bagus. Apalagi? Apa yang tadi kalian sudah tangkap? Sebagai ayam jantan dari timur karena ia dikenal sebagai sosok yang sangat berani ya, Us. Betul. Jadi Sultan Hasanuddin punya sebutan ayam jantan dari timur oleh Belanda. Karena apa? Karena sangat berani melawan ya. Jadi penjajah Belanda. Ya, penjajah Belanda. Bagus banget. Apalagi? Silakan. Yang lain boleh. Zahira mungkin atau yang lain silahkan. Kalau mau berpendapat, mic-nya tinggal dinyalakan, terus bicara nggak apa-apa. Satu kalimat boleh. Tentang peninggalan mungkin tadi peninggalannya apa saja? Peninggalan kerajaan Goa apa saja? Bisa. Peninggalan membangun benteng batu. Oke, Mas, itu dulu siapa? Ini di sini. Ya, silakan. Itu dulu siapa? Tadi kamu siapa? Ini namanya Peninggalannya Batu Palantikan. Ya, peninggalannya Batu Palantikan. Apalagi? Membangun benteng Ujung Pandang untuk melawan Belanda. Oke, sip. Membangun benteng Ujung Pandang. Atau namanya Fort Rotterdam ya. Siapa lagi yang perempuan? Ayo ya, adik-adik perempuan nih. Mbak Zahira mungkin. Ada Fania, nih ada Nuka, banyak ada Nadira. Masjid Katangka, Us. Iya, Peninggalan Sultan Hasanuddin. Ya, Masjid Katangka, peninggalan Sultan Hasanuddin. Terus Benteng
Benteng Somba Opu. Iya, betul. Tadi kalian sudah memerhatikan filmnya kan? Itu bentengnya luar biasa ya. Apa yang kamu... Terus makam di mana, Gus? Pak, Ya, makamnya. ya ada makam-makam raja juga ya. Makam-makam raja Gua Talo ada di... Dianugerahi gelar pahlawan. Ya, betul. Termasuk selain Sultan Hasanuddin, Sultan Iskandar Muda juga pahlawan nasional. Ada lagi? Sultan Hasanuddin dibangun juga, dinamakan untuk universitas. Ya, betul. Universitas ada di Makassar. Sultan Iskandar Muda peninggalannya Masjid Darussalam ya, Us? Iya, betul. Bagus. Gede ya, besar di tengah-tengah kota Aceh. Nah, sekarang yang materi muatan IPA tadi ada kesimpulannya nggak? Silakan, ada yang mau menyampaikan nggak? Kesimpulan materi IPA. Ada yang mau menyampaikan? Bentuknya Maya. Apa itu? Oh iya, Maya. bentuknya Maya. Terus? Apa lagi? Terbalik. Ya, terbalik. Bagus Mbak Nuka nih. Mbak Habib juga. Apa lagi? Silakan. Tegak. Iya, tegak lurus. Memiliki ukuran yang sama. Bagus. Apa lagi? Balik. Memantulkan cahaya. Ya, memantulkan cahaya. Bagus. Tidak asli. Sifat Maya. Ya. Jarak bayangan bercermin sama. Ya, jarak bayangan dan cermin sama. Jarak bayangan sama ya. Memiliki ukuran sama dengan objek. Ya, memiliki ukuran sama dengan objek. Ya, bagus. Sudah semuanya terwakili. Kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nanti setelah ini Pak Guru akan membagikan kahot ya. Tapi sebelumnya terima kasih atas semangatnya hari ini ya. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Tetap semangat. Kita akhiri dulu ya pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.